Oksa, bayangkan kami pulang itu satu kampung Mbak Oksa ngantar kami nangis-nangis ke pelabuhan. Itu kayak ya Allah, ada loh yang mengharapkan kehadiran kami sampai segitunya gitu. Bener. Halo sahabat Dompet Duafa, balik lagi di Beri Manfaat TV. Nah jadi udah lama banget nih kita nggak bertemu di Beri Manfaat TV, dengan akhirnya kita kembali lagi dengan look yang lebih fresh nih ya Kak hari ini. Nah jadi wah, bertanya-tanya nih ngapa nih dua cewek cantik ini di depan. Oh enggak, bercanda, aduh kepedean ya, malu. Oke, jadi hari ini kita bakalan sharing tentang voluntrip dan juga sekoluntir nih ya Kak. Jadi mungkin nggak bakalan afdol nih kalau kita nggak perkenalan diri dulu nih. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Kak Silvi Nanda selaku koordinator Dompet Duafa Volunteer Riau. Boleh Kak Silvi say hi dan perkenalannya juga? Hai Gitu. Ya. Boleh Kak langsung perkenalan gitu deh. Baik, terima kasih Mbak Oksa. Iya. Perkenalkan, nama saya Silvi Nanda. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai koordinator Dompet Duafa Volunteer Riau tahun 2002. 2022. Saya masih umur 3 tahun Kak. Iya betul. Sorry, soalnya banyak gitulah. Oke, siap. Maaf ya. Jadi sekarang kesibukannya apa nih Kak Silvi? Kesibukannya ya seperti manusia pada umumnya, kerja dan kerja. Wah, oke siap. Nah jadi hari ini Kak Silvi dipandu dengan Oksa. Hari ini kita bakalan bincang-bincang seru nih tentang kegiatan yang sekarang lagi kita boomkan dari Dompet Duafa Volunteer Riau ya Kak. Ada voluntrip dan juga sekoluntir nih. Jadi kita bahas satu-satu kali ya Kak Silvi. Jadi boleh deh Kak Silvi, kita bahas voluntrip dulu kali ya. Kalau voluntrip ini apa sih Kak? Kayak voluntrip gitu kayak sedikit kurang lumrah gitu didengar orang. Biasanya sering didengar tuh volunteer dan sebagainya gitu. Apa sih Kak voluntrip itu? Voluntrip ya? Iya, voluntrip. Sesuai namanya pasti. Volunteer and ngetrip. Widih, seperti itu. Jadi volunteer and ngetrip gitu ya. Bener. Seru kayaknya nih. Seru banget pasti. Oke, boleh nih Jadi, Kak di-spill apa? Voluntrip ini adalah salah satu kegiatan rutin dari Dompet Duafa Volunteer Riau. Bukan hanya Dompet Duafa Volunteer Riau sih, Dompet Duafa Volunteer di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kegiatannya itu bertemakan trip for share. Trip for share ya sahabat Dompet Duafa. Iya. Jadi maksudnya trip for share ini, kita bukan hanya ngetrip atau jalan-jalan, tetapi juga ngetrip sambil menebar kebaikan seperti itu. Wow, keren banget. Ngetrip nih seru-seruan sekalian memberikan kebermanfaatan dan menebar kebaikan. Wow, konsep yang luar biasa banget ya Kak. Jadi kan kita pengen ngetrip tuh cuman kayak enak-enakannya seru-seru aja gitu, ngabisin duit. Tapi kalau ini nih bukan hanya itu, ada manfaatnya gitu, menebar kebaikan gitu kan. Wow, sesuai dengan hashtag Dompet Duafa Volunteer, satu hari satu kebaikan. Itu tuh salah satu konsep yang nggak akan pernah luntur gitu kayaknya dari relawan Dompet Duafa Volunteer ini ya bener. Jadi kan ini kita ngetrip nih ya kan Kak. Jadi misalkan nih biasanya apakah yang terlibat di voluntrip ini hanya pengurus Dompet Duafa Volunteer Riau atau hanya relawan Dompet Duafa Volunteer Riau atau siapa saja boleh ikut gitu Kak? Boleh dong dikasih gambaran gitu ke sahabat Dompet Duafa. Jadi kan Mbak Oksa ya, voluntrip ini dia terbuka untuk umum, tetapi yang melaksanakannya bukan melaksanakan sih, yang menggagasnya gitu dari volunteer Dompet Duafa sendiri gitu. Jadi kalau di Riau ya volunteer Dompet Duafa Riau yang gitu, menggerakkan yang dari menggerakkannya. Ibaratnya intinya kalau di kampus orang bilangnya panitia lah. Panitianya ya benar. Jadi panitianya itu ya Dompet Duafa Volunteer Riau seperti itu. Nah, untuk peserta itu terbuka banget nih untuk umum Mbak Oksa. Jadi siapapun yang pengen bergerak di bidang kebaikan tetapi pengen jalan-jalan, boleh banget ikut gitu di voluntrip. Bukan hanya bisa jalan-jalan, tapi juga bisa menebar kebaikan. Wow, jadi dapat paket lengkap ibaratnya kalau kita jajan di satu tempat apa gitu kan. Jadi pesan menunya tuh set lengkap gitu. Nah, itu juga yang kita dapatkan di voluntrip ini gitu. Nah, jadi Oksa cukup tertarik nih Kak Silvi. Misalkan ya, apa aja sih yang kita lakukan selama voluntrip ini? Nggak mungkin kan kayak yang biasa kan kalau ngetrip nih bangun tenda gitu kan, masak-masak atau apa. Kalau di voluntripnya apa aja sih kegiatannya Kak Silvi? Hampir mirip dengan prosesnya, hampir mirip seperti jalan-jalan ya. Seperti jalan-jalan. Pasti. Berangkat dari Pekanbaru menuju
pedalaman. Jadi Kak Oksa, volunteer kita ini pasti diagendakan di lokasi pedalaman di sekitaran Riau seperti itu. Jadi nanti kita bukan hanya untuk jalan-jalan, kan tadi niatnya menebar kebaikan. Bener ya. banget. Jadi kita pasti mencari lokasi itu yang memang membutuhkan seperti itu, bukan hanya kayak asal-asalan pilih lokasi. Kita pasti kayak survei dulu gitu. Apa sih yang dibutuhkan lokasi itu? Apa potensinya? Apa kekurangannya? Intinya SWOT lah Kak Oksa. Ada kelebihan, kelemahan ya, untuk menentukan satu tempat ini. Gitu, ada kelemahan, kelebihan, ancaman dan juga potensinya seperti itu. Banget. Keren. Jadi sebelum kita pergi pasti kita survei dulu, ya itu yang pertama. Terus programnya apa saja, banyak gitu. Intinya kan menebar kebaikan itu bukan hanya satu program pasti gitu kan. Jadi ada edukasi, motivasi, eksplorasi diri relawannya sendiri, terus pengembangan kehidupan ekonomi mungkin di desa itu, betul gitu. Jadi kayak edukasi pasti kayak desa pedalaman itu kurang lah kekurangan teknologi dan informasi ya dibanding kita yang di kota seperti jadi kita yang berasal dari kota ini bakal memberikan motivasi dan edukasi untuk mereka yang di sana seperti adik-adik sekolah kah, anak-anak kah, bahkan masyarakatnya sendiri seperti itu Mbak Oksa. Terus kita juga sebagai manusia ataupun relawan ya mengeksplorasi diri untuk terjun langsung ke masyarakat gitu kan, biar kita memunculkan rasa kemanusiaan itu lebih lagi gitu ya kan Kak. Jadi kan kita tuh kayak di kota ini kan serba kemudahan ya, serba instan, serba cepat berkecukupan gitu kan. Banget. Jadi kita tuh pasti belajar di sana tuh gimana sih rasanya kekurangan atau terhambat kendala komunikasi, interaksi, informasi gitu kan, dan teknologi. Itu sih yang paling penting, apalagi kita sekarang sebagai masyarakat modern tuh kayak ketergantungan nggak sih sama teknologi dan informasi yang serba canggih gitu kan. Nah di sana tuh kita bakal belajar gimana sih kita bisa berkomunikasi tanpa teknologi gitu. Wah bener. Jadi ada suatu pendekatan, ada penggalian upgrade diri gitu di dalam diri kita sendiri yang ikut di volunteer ini. Tidak hanya sebenarnya ketika kita membantu orang-orang sekitar kita, ternyata yang paling utama terbantu itu adalah diri kita ya kan sendiri. Wow keren banget ya Kak. Jadi sahabat Dompet Duafa, jadi tidak hanya satu program saja yang kita jalankan ya Kak, banyak program tergantung dengan isu-isu yang dibutuhkan dan potensi dari desa tujuannya itu. Jadi boleh dong Kak spill di mana aja pernah dilaksanakan volunteer ini di Provinsi Riau gitu. Jadi volunteer ini yang pertama itu di Sokop Meranti, itu salah satu pulau terpencil ya di Kabupaten Meranti. Kabupaten Meranti itu udah pulau, dia pulau lagi gitu kan. Ada pulau besarnya, ini ada pulau kecil-kecilnya lagi gitu dan ya. Mbak Oksa tahu akses ke sana tuh sulit gitu kan. Kalau ke Meranti mungkin kita naik kapal itu lumayan besar kan. Kami di sana tuh cuman pergi ke Meranti itu, ke Sokop itu cuman naik perahu kecil gitu, perahu kecil yang kalau mungkin kita ke Meranti pasti kapalnya itu kayak kapal lah ya kan, bentuknya ini cuman perahu yang tertutup sama terpal gitu. Dan atapnya tuh cuman ya terpal gitu. Iya bener-bener. Itu berasa banget gak sih perjalanannya gimana? Itu tuh di laut selama 5 jam terombang-ambing malam lagi. Ya itu kayak pengalaman banget, luar biasa banget. Luar biasa ya. Gak usah karena belum pernah gitu kan. Iya, itu dari dulu pengen banget coba volunteer ke pulau-pulau. Semoga akan ada masanya lah ya kita kembali ke pulau-pulau. Dan pembelajaran itu banyak kok Oksa. Walaupun kita lagi di perahu, kita tidak meninggalkan ibadah. Di situ kita belajar tidak ada waktu kita untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Banget. Saya pas ikut kan Mbak Oksa tuh kayak wow, Masya Allah sekali gitu. Kok teman-teman masih bisa sholat di perahu gitu kan, dengan seadanya space itu ya berapa lah space untuk sholat gitu. Dan ganti-gantian seperti itu tuh kayak Insya Allah gitu kan, luar biasa sekali orang-orang ini gitu. Kita tuh jadi belajar banyak gitu. Bener banget, wow. Jadi selain kita menemukan hal-hal baru di diri kita juga temuin suatu lingkungan baru yang bakal nge-support kita juga. Maksudnya kita bergerak di bidang yang sama, banyak hal-hal baik yang kita dapatkan seperti itu ya Kak. Jadi mungkin tadi di Sokop ya ceritanya, mungkin di daerah yang pedalaman lain gitu, yang terbaru mungkin tahun lalu itu di mana sih kita dilaksanakan? Tahun lalu itu di Inhu. Inhu. Mungkin kalau Indragiri Hulu. Benar banget. Mungkin kalau orang Riau tuh
siapa sih yang nggak kenal Inhu gitu kan. Iya benar-benar kan kalau orang Riau mana ya tahu penonton kita dari seluruh Indonesia nih iya Kak Silvi, benar. jadi harus kita jelaskan ya gitu jadi Inhu ya. itu salah satu kabupaten di Riau. Boleh di searching Seperti itu, ya, boleh di di Google. searching. Dan Inhu itu salah satu kabupaten yang masih ada suku asli Riaunya. Suku asli Riau, benar-benar. Suku Melayu tua namanya, tapi orang mungkin lebih kenal dengan suku Talang Mama seperti itu Mbak Oksa. Iya benar-benar Jadi, familiar lah ya suku benar, Talang Mama ini benar. benar. Jadi kita sendiri kan tahun lalu tuh pengabdiannya di sana di suku Iya. Talang Mama itu. Nah itu Oksa udah ikut ya. Udah ikut ya, berarti Udah ikut. udah tahu dong Udah gimana tahu lah gimana perasaannya di sana gitu itu kan. rasanya kayak disitulah benar-benar jiwa kerelawan ternyata jadi relawan itu keren teman-teman. Jadi Iya. mungkin dari Kak Silvi lah selaku yang benar-benar penggerak banget nih ketika di volunteer tahun lalu gitu. Jadi gimana Kak Silvi? Nggak bisa dibilang penggerak juga sih, juga cuma peserta gitu. Peserta, Sekaligus oke, panitia siap. gitu kan. Jadi tahun lalu itu ya hampir sama kayak tahun-tahun sebelumnya, pasti di desa pedalaman dan salah satunya tuh Talang Mama gitu kan. Akses ke sana tuh luar biasa seperti Om Mbak Osa tahu kan. Itu tuh kayak naik Off-road ya, bukit off-road banget ya. gitu kan, dan harus ya kuat-kuat mental di mobil pakai pickup gitu kan dijemput. Iya nggak sih, Iya Mbak Osa? benar. Terus kayak kita yang terbiasa naik mobil aspalnya lurus, Iya. paling gelombang sedikit lah ya kan. Itu kadang-kadang Berlubang kayak sedikit gitu. udah ngeluh, ih kok banyak kali lubang di jalan ini. Tapi pas di sana tuh kita baru bersyukur, ya Allah aku menjumpai jalan tuh yang lurus, cuman gelombang sedikit, hitam, dan ini kita jumpa tanah kuning. Iya, ada banyak kubangan-kubangan Belum gitu. lagi di bawahnya ada jurang Ada kadang-kadang. jurang bener banget. Itu Itu tuh kayak- pengalaman yang luar biasa banget sih selama di tahun lalu di Pebidayan itu Intinya ya. kalau kita ikut volunteer ini lebih banyak bersyukur sih. Bener dengan banget. apa yang kita jumpai gitu kan. Bener banget. Dengan apa yang kita dapat selama ini itu sih. Jadi kayak kita tuh memunculkan kayak dulu mungkin kita sering mengeluh nih, kena panas dikit mengeluh, kena hujan dikit mengeluh. Nah, gimana dengan adik-adik atau saudara kita yang di pedalaman yang kalau mau sekolah tuh aksesnya berkilo-kilometer, harus jalan kaki nyebrang sungai. Nah, di volunteer inilah akan terbangun rasa kemanusiaan itu di diri kita. Bener gak sih Bener Kak banget. Silvi? Dan sebetulnya kan Mbak Oksa di Talang Mama sendiri tahun lalu itu ada namanya itu Dusun Siamang. Iya, Dan bener. Dusun Siamang itu asal Mbak Oksa tahu, saya pernah ikut pengabdian juga Iya. sebelum ke volunteer. Saya udah pernah pengabdian ke sana juga kan. Itu lebih parah lagi, mereka memang nyebrang sungai mau ke sekolah gitu. Ibaratnya kalau di desa adalah pusat desanya. Pusat desanya Jadi gitu. mereka tuh harus ke sekolah ke pusat desanya. Nah, kalau air sungai mereka itu naik, mereka nggak bisa sekolah Mbak Oksa gitu. Mereka tuh terhalang dengan cuman sampan, coba sampan dari rakit dari bambu, tahu kan? Tahu, Pernah iya. sih nengok pasti. Lah, ada, kita pasti lihat lah, pasti pernah lihat gitu lah kan. gitu kan. Nah, cuman itu akses mereka untuk bisa nyebrang. Bayangkan Mbak Oksa, untuk pergi sekolah mereka aja mereka keterbatasan itu. Dan gitu. harus seberjuang Iya, itu. bayangkan gitu. kita yang udah jalannya lancar, naik motor, naik mobil, Iya, bisa bener. jalan kaki, cuman pakai jalan kaki bentar, Iya. tapi masih malas sekolah, gimana coba itu? Aduh, miris banget. Ya ampun, Miris aku jadi merasa terpukul gitu loh rasa. Jadi karena memang di volunteer ini terbangun gitu loh, maksudnya banyak hal yang kita nggak pernah sadari itu Iya. kita disadarkan, kayak Benar. ditampar gitu loh. Kamu itu kurang bersyukur banget selama ini, ternyata di banyak loh saudara-saudara kita yang masih memiliki banyak keterbatasan seperti itu ya kan Kak Silvi. Nah, jadi mungkin itu dari segi pengalaman seru dan mungkin senang, dan juga udah di-spill ya susahnya akses dan segala macam. Iya. Mungkin value apa sih selama banyaknya volunteer yang pernah Kak Silvi ikuti gitu? Apa sih value yang benar-benar Kakak dapatkan dan yang sampai saat ini menjadi salah satu karena ini loh aku tetap bertahan menjadi relawan. Karena kan banyak orang misalkan menggimik-gimikkan diri, aku relawan tapi ternyata tidak loyal, tidak benar-benar dari hatinya. Hanya bergerak ya karena ingin cekrek-cekrek aku relawan gitu kan. Tapi enggak, gimana sih sampai saat ini Kak Silvi? Udah lama ya, dari tahun 2019 ya Kak Silvi bergelut di dunia kerelawanan. Apa sih hal-hal yang bisa bikin Kak Silvi itu tetap bertahan gitu di dunia kerelawanan seperti itu? Satu sih, ibaratnya apa yang kita dapat dari mereka itu bukan uang, bukan apapun, bukan harta, cuman pengalaman. Yang kita dapatkan itu nggak melulu tentang harta ya, memangnya tentang apa sih, finansial, tentang materi lah ya, iya, materi materi gitu kan. materi. Bukan hanya materi yang kita dapatkan gitu kan, tapi juga kayak kepuasan batin, tau gak sih Kak Elsa? Kepuasan batin itu bener kayak banget. ketika kita berada di sana, kita melihat senyum mereka dengan kehadiran kita tuh
ya Allah, Masya Allah, luar biasa Mbak Oksa. I feel you. Yes, Oksa pernah mendapatkan benar. perasaan itu ketika di Volun Trip tahun Iya. lalu. Tahun 2019 itu yang kami di Sakop itu Mbak Oksa, bayangkan Benar, kami benar. pulang itu satu kampung Mbak Oksa ngantar kami nangis-nangis ke pelabuhan. Itu kayak ya Allah, ada loh yang mengharapkan kehadiran kami sampai segitunya gitu. Benar, Dan benar. sampai menangisi kepergian kami, maksudnya kepergian pulang ke Pulangnya, rumah ya, benar. pulang ke rumah kami sendiri. Mereka menangis bahwasanya kehadiran kita tuh sangat dihargai dan sangat disyukuri sama mereka gitu. Bayangkan kita tuh kayak selama ini hadirnya kita tuh belum tentu dianggap sama orang lain loh Mbak Oksa. Bener gitu banget, kan. bener banget. Tapi dengan mereka tuh kayak kehadiran kita tuh sungguh berharga. Dan kita tuh berasa memiliki berguna gitu untuk orang lain. Ada gitu. manfaat kita ternyata Ada hidup di dunia manfaat, ini, benar. seperti itu nggak Kita sih? merasa bermanfaat untuk orang lain. Kan Benar. kata bukan istilah sih, dari ayat juga kan, Iya, benar, benar. sebaik-baik manusia tuh Yang bermanfaat untuk orang lain. Dari situ gue merasa, oh aku udah jadi manusia yang memanusiakan orang lain Benar seperti itu gitu. banget, luar Itu sih biasa. intinya, rasa nilai kemanusiaannya, kepuasan batin gitu. Benar Kepuasan sekali. batin dari apa yang kita lakukan untuk Benar mereka banget, benar gitu. banget. Dan manfaatnya ada nampak gitu. Benar banget. Jadi dari pengalaman Volun Trip ini mungkin kita tanya testimoni ke banyak alumni yang pernah ikut Volun Trip, mungkin akan mengatakan hal yang sama ya terkait Benar. masalah kepuasan batin ini, karena memang ketika Kak Silvi notice tadi bilang kepuasan batin yang didapat tuh, Oksa langsung merasakan bener banget teman-teman. Jadi kayak di Volun Trip tahun lalu itu ketika dapat, kita melihat loh adik-adik di sana keterbatasan tapi mereka masih semangat nanya. Senyum. Iya, senyum. Senyumnya tuh loh, Kak ini lebar gimana Kak, boleh nggak tanya tentang ini? Mereka antusias antusias. banget. Jadi dari antusias mereka itu luar biasa banget nggak sih? Kayak kita tuh merasa punya value yang bisa kita bagi untuk mereka, seperti itu ya Kak Silvi. Jadi tahun ini juga ada nggak sih Volun Trip dari Didi Video? Boleh dong di spill, ada nggak nih tahun ini Volun Trip gitu? Menurut Mbak Oksa ada nggak? Pengen ada lagi nggak? Pengen ada lagi nggak nih sahabat Dompet Duafa? Kalau pengen ada, tulis di kolom komentar Kolom ya komentar gitu. ya, iya Oke, bener. biar kayak influencer YouTube nih kita, Kan bener. kita belajar profesional. Belajar profesional. Oke, jadi gimana Kak Silvi, ada nggak nih Volun Trip di tahun ini? Nah, sebetulnya guna podcast kita tuh untuk itu Mbak Oksa. Oh gitu. Jadi Iya. gimmick Kita aja nih mau- kita iya. dari tadi. No, Oh enggak lah. enggak Ini gimmick. kita Sambil menyelam minum air. minum air, Cakep. cari ikan sekalian. Cari ikan sekalian, Iya, bener. siap. Jadi tujuannya ya memang mau memperkenalkan Volun Trip tahun ini Oke. Mbak Oksa, bahwasanya Volun Trip tahun ini masih ada gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Jadi kami ini pengen ngajak teman-teman gitu untuk ikut berpartisipasi di Volun Trip tahun ini, bisa merasakan gimana sih rasanya Menjadi jalan-jalan sambil menebar kebaikan. seperti Wow, itu. keren banget. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa disimak di Instagram ddv_riau. Benar, gitu, di DV banget. underscore Riau dan dompet duafa Riau Ya, ORG. .org. Bener Iya ya? banget. Bener Iya, nggak sih? Iya, benar. bener. Oke, nah jadi kan ada lagi nih Kak tahun ini. Jadi untuk isu dan segala macamnya itu akan kita idekan bersama dengan teman-teman yang mendaftar menjadi Mendaftar menjadi relawan. relawan. Itu gimana sih Kak kalau misalkan nih ada nih teman Oksa nih yang tertarik ingin join, ingin ikut Volun Trip, tapi aku nggak tahu nih, aku belum pernah nih ikut kegiatan relawan, nanti aku kalah sama yang lain yang daftar kayak gitu kan. Itu gimana sih Kak? Bisa nggak ya daftar gitu yang belum pernah punya pengalaman di bidang kerelawanan gitu? Yang pasti bisa banget Bisa Kak Oksa. banget, oke. Intinya kan kita kan mau mencoba gitu kan. Bener. Kita nggak tahu value seseorang tuh bagaimana. Mana tahu dia lebih berpotensi daripada kita yang sudah berpengalaman. Bener banget. Pengalaman seorang kan kita nggak tahu gimana. Bener banget. Dan mungkin potensi dia di bidang ini, makanya di tahun kali ini kita bakal bikin bidang-bidang itu Mbak Oksa, Oke. sesuai ibaratnya sesuai passion mereka lah. Misalkan Oke, dia passionnya di siap. bidang lingkungan, ya udah nanti bisa dia masuk di bidang lingkungan. Memberikan ide di bidang ide itu, di bidang gitu. lingkungan Bener gitu. Atau pendidikan, kesehatan, dan Tergantung juga isu yang akan kita angkat ya nanti. benar banget. Kita ada beberapa isu kan yang mau kita Benar angkat seperti banget. itu. Jadi boleh banget siapapun boleh ikut, kan tidak menutup kemungkinan dia punya potensi di bidang lain kan Mbak Oksa. Kita kan Benar. tidak hanya membutuhkan itu saja, bisa di bidang lainnya seperti itu.
Oke. Nah itu ya teman-teman, sahabat Dompet Duafa, banyak ternyata cerita-cerita tentang volunteer ini yang sangat berkesan. Mungkin entah itu pengalaman yang akan kita bawa sampai beranak cucu nanti kali ya, kita ceritakan nih. Ini dulu, ini mamamu waktu muda nak gitu kan. Sangat berguna Sangat gitu. berguna untuk orang banyak seperti Iya, bener itu. banget. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang bakalan seru kita share kepada orang lain. Entah nanti ternyata dengan kita nge-share upload di IG gitu kan tentang kegiatan kebaikan kita, makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan juga. Nah sebenarnya kan kita udah seperti yang Kak Silvi bilang tadi, kita udah dikasih privilege dengan teknologi yang luar biasa. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk gerakan kebaikan? Gitu. Mana tahu dengan aksi kita ini pemerintah juga menyorot mereka, makanya peduli dengan mereka akhirnya. Gitu, yang mereka yang belum dapat akses listrik dengan baik dikasih gitu, yang belum dapat akses jalan bagus dikasih, dapat perhatian gitu dari pemerintah gitu kan. Yang sebelum ini diabaikan menjadi diperhatikan. Benar kan, itu salah satu tujuan kita. Benar banget, luar biasa. Jadi boleh dong Kak Silvi kasih satu ajakan gitu ke sahabat Dompet Duafa untuk ikut volunteer tahun ini gitu. Baik. Makasih Mbak Uksa. Jadi kan teman-teman yang lagi nih memperhatikan gitu kan, boleh banget untuk ikut di agenda volunteer kita tahun ini. Insya Allah itu bakal banyak manfaat, bakal banyak teman-teman baru, value baru yang kita dapatkan gitu. Jadi bukan hanya nge-trip tapi juga menebar kebaikan. Siapa sih yang nggak mau menebar kebaikan Mbak Uksa? Siapa sih yang nggak mau kan? gitu, Dan siapa sih yang nggak mau jalan-jalan gitu kan? Iya, jalan-jalan itu seru ya, yang sering bilang healing. Ini dia kesempatan healing dengan dapat feedback yang lebih jauh lebih banyak. Bener banget. Healing sambil berbuat kebaikan. Bener banget. Sesuai Mbak Uksa bilang tadi, paket komplit. Jadi kalau mesen jangan yang setengah paket gitu kan. Pesennya tuh harus paket komplit teman-teman gitu. Kayak geprek pakai TS ya Mbak. Iya bener. Ada tahu tempe gitu. Iya ada tahu tempe. Jangan nggak ada tahu tempe, nggak enak. Oke. Jadi intinya teman-teman, ayo nanti kalau kami lagi buka pendaftaran, teman-teman boleh banget daftar dari komunitas manapun, dari mahasiswa manapun, pokoknya siapapun, semua kalangan boleh ikut daftar. Tetapi insya Allah harus yang udah tamat SMA ya Mbak Uksa, soalnya kita harus minta izin orang tua juga. Apalagi kita berangkatnya tuh mungkin hari-hari weekday gitu kan, jadi harus yang sekolah agak susah, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa ikut sesuai kualifikasi seperti itu. Jadi boleh banget untuk daftar untuk ikut menebar kebaikan bersama kami gitu. Oke, itu tadi info-info seru tentang volunteer luar biasa. Nih Kak, misalkan ada nih sahabat Dompet Duafa yang pengen kepo-kepoin tentang info volunteer lebih lanjut, kan tadi masih di spill bakalan ada nih tahun ini, tapi kan belum ada timeline segala macamnya. Ini kita ngeceknya di mana sih Kak Silvi? Yang pasti ngeceknya itu di Instagram ya, di _Riau. Atau bisa juga Dompet Duafa Volunteer Riau, pasti keluar seperti itu. Jadi nanti untuk timelinenya itu yang pasti insya Allah agenda volunteer kita itu di bulan Desember Mbak Oksa. Di akhir tahun ya. Iya, di akhir tahun. Dan pendaftarannya menutup 2022 dengan kegiatan kebaikan. Bener banget. Dan untuk pendaftaran peserta itu mungkin kalau paling lama itu awal November. Itu pun pembukaan untuk peserta. Jadi harus rajin-rajin ngecek nih di Instagram di Diviria. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow, bener banget. Mungkin itu aja ya Kak Silvi dari kegiatan podcast kita di Beri Manfaat TV kali ini. Jangan bosan-bosan ya untuk lihat wajah-wajah kita dari Beri Manfaat TV, dari Dompet Duafa Volunteer Riau dan juga Dompet Duafa Riau. Jadi bakalan ada nih kita share-share kegiatan yang seru lain di bidang kerelawanan. Mungkin kita bakalan ngundang orang-orang besar seperti dari pemerintah mungkin saja, atau kita mengundang teman-teman dari komunitas lain untuk bergabung di podcast kita. Jadi boleh teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya kalau kamu merasa konten kami adalah konten yang bisa menebarkan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi itu dia, kita gunakan tagline kita seperti biasa lah ya Kak Silvi. Apa Kak Silvi? Dompet Duafa Volunteer Riau, satu hari satu kebaikan. Sampai jumpa di konten Beri Manfaat TV lainnya. Dadah.